Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal. Berbagai macam info di sini akan saya bagikan untuk kalian, terutama koin-koin yang akan ATH di akhir tahun ini, bahkan sampai akan berlanjut di tahun 2026. Artinya menurut Mas Bro pribadi bahwa bear market belum saatnya di tahun 2026 karena semua bergeser waktu BTC halving kemarin 2024 di bulan April. Harusnya biasanya tahun 2021 itu naik secara serempak baik BTC ataupun altcoin, tapi di saat tahun 2024 kita kecolongan yang naik hanya BTC. Maka yang namanya musim itu tetap akan berputar, akan berganti, nggak mungkin musim rambutan terus ataupun musim durian terus. Juga waktunya BTC akan bergeser ke altcoin, saya yakin masih tetap ada. Jadi mereka itu pasti akan mempertahankan investornya di dalam kripto, bukan hanya BTC, tapi ada juga orang-orang besar ahli blockchain seperti Vitalik yang punya ETH, juga BNB yang punya GZ, ada Charles yang punya Cardano. Saya rasa nggak membiarkan investor akan lari. Pasti ada saatnya waktu akan all season, karena di dalam apapun dalam dunia ini adalah berputar. Mungkin jenuh kalau BTC nggak naik-naik, kemudian altcoinnya terbang, pasti investor akan mencari keuntungan yang lebih besar masuk di altcoin. Kita harus bersabar. Secara fundamen tahun 2026 akan lanjut pemangkasan suku bunga, juga di 1 Desember akan mulai pivot. Saya rasa secara fundamen mendukung untuk itu, karena naik dan turun itu ada yang membikin, nggak asal-asalan naik dan turun. Saya yakin mudah-mudahan tahun 2025 sepanjang sejarah akhir tahun itu, tahun bear pun di saat tahun 2023 ataupun tahun 2022 tetap di akhir tahun ada yang namanya naik. Ini pandangan pendapat saya pribadi, kalian tetap harus riset sendiri, karena dalam bermain kripto berisiko tinggi, bisa cuan mendadak ataupun habisan mendadak. Maka Mas Bro di sini tidak bertanggung jawab atas kerugian kalian. Semua kerugian ditanggung masing-masing. Dan nanti akan saya kasih info koin-koin yang belum terbang, kalian bisa masuk dan nanti setelah cuan kalian jual. Karena di dalam kripto ini biasanya kayak bajing loncat, akan bergantian seperti kemarin sudah saya sampaikan, masuk ICP, masuk DAS, masuk banyak koin yang saya sampaikan di grup. Kemudian yang sudah cuan ICP sama DAS kalian TP dan sekarang sudah turun, maka bergeser ke ada nil protokol, ada yang lain-lain. Nanti akan saya bahas satu-satu. Dan juga ada koin yang untuk scalpingan asik ya. Memang untuk scalping itu modalnya nggak sedikit kawan ya. Seperti kemarin udah hampir 3 bulan ini, kalau kita ikuti naik turunnya, fokus satu koin saja di Polygon itu kan belum terbang tinggi dan koinnya stabil, itu untuk naik turun itu mantap sekali. Ambil 200 perak, 300 perak itu dalam 3 bulan tuh bisa ada puluhan kali lebih loh. Tinggal kalian bisa nggak cara bermainnya. Makanya banyak belajar di grup, di komunitas siapa saja, supaya kalian ada yang bimbing. Jadi nggak tanggung-tanggung dalam dunia kripto itu. Apapun yang kita lakukan harus ahlinya ya. Kalau ngasal-ngasal ya, ibarat kita akan perang itu senjatanya belum lengkap ya. Kita sama-sama ya seperti orang akan bunuh diri aja, terjerumus. Jadi semua harus dengan belajar. Kalaupun cuan kebenaran setan saja, cuan asal lagi nasib baik saja, nanti akan habis lagi di koin lain, saya yakin itu ya. Jadi untuk mengenai untuk bear itu saya rasa tahun 2027, dan karena ini semua berubah, mungkin all season ya akan berlanjut sampai tahun 2026.
Akan tetapi dengar-dengar tuh di kuartal 1 kan artinya enggak lama. Jangan kita CL apalagi PP udah jelas dengan kondisi bantingan BTC mampu bertahan, bahkan kemarin 7 meme coin semua sudah hancur. PP masih tersisa, akan saya bahas satu persatu untuk kalian semua. Maaf masih pagi jadi masih agak mengantuk dikit. 3 meme coin yang menarik minat whale crypto di awal November tahun 2025. Apakah koinnya? Malah ini yang menarik banget adalah koin PP kawan. Ruang meme coin mengalami awal yang sulit di bulan November dengan penurunan sebesar 17,7% dalam seminggu terakhir. Salah satu penurunan terbesar termasuk ya kategori koin-koin meme coin ya. Tanda-tanda awal ketahanan ada di PP. Pergerakan para whale, aliran dana dari investor cerdas, smart money ya, yang memang selalu mengendalikan market, dan sinyal pantulan jangka pendek menunjukkan bahwa 3 koin ini masih berpotensi mengejutkan para trader dalam beberapa hari ke depan. Pertama adalah PP kawan. PP adalah salah satu meme coin yang patut diperhatikan pada bulan November yang mengejutkan. Koin ini turun hingga 44% dalam 30 hari terakhir, menjadikan salah satu yang paling merugi di antara koin meme lainnya. Akan tetapi meski begitu, beberapa pergerakan on-chain menunjukkan bahwa PP telah layak dipantau bulan ini. Investor berpengalaman, smart money, dan whale besar tampaknya memanfaatkan penurunan harga ini untuk membeli. Selama bulan Oktober, dompet smart money meningkatkan kepemilikan PP mereka sebesar 17,24%. Kini menyimpan sekitar 1,91 triliun token, sementara itu para whale menambah kepemilikan mereka sebesar 0,88% dengan total 306,83 triliun token. Gila. Whale saja sampai 306,83 triliun token. Artinya PP ini nggak bisa dipandang remeh. Jadi saya rasa akan bertahan lama, akan berjangka panjang, dan ada keemasan ke depan dan akan membuat ataupun mencetak miliarder baru ke depan. Makanya dengan koin yang jumlahnya ribuan bahkan jutaan koin hanya terseleksi alam itu ada di PP. Kalau Doge sama Shiba kan udah tahun lalu, tahun 2021 bull run yang lalu. Maka saya yakin kalau kita bersabar di PP akan suatu saat nanti akan jadi besar dan akan cuan besar, karena dalam koin yang jumlahnya ribuan bahkan jutaan koin itu enggak mudah untuk menjadikan koin terbesar ketiga untuk seperti koin PP yang investornya banyak, holdernya banyak, itu enggak mudah. Jadi ini belum mengalami jutaan persen dan belum mengalami bull run ya, daripada membeli koin-koin yang presale yang baru-baru nanti rungkat ya, saya yakin masih layak di PP untuk sampai cuan kawan ya. Kemudian kan kita lihat data di sini. PP adalah salah satu meme yang patut diperhatikan pada bulan November yang mengejutkan. Koin ini telah turun menjadikan salah satu koin yang memang terdampak. Tapi akan tetapi kita harus ngerti bahwa secara keseluruhan ini berarti ada tambahan sekitar 3 triliun token PP yang dibeli sama smart money, selain lebih dari 16 juta ya, nilainya lebih daripada 16 juta dolar. Ini sinyal yang sangat kuat untuk adanya kepercayaan baru terhadap token ini kawan. Dari sisi teknikal, harga PP saat ini berada dalam pola polling web, sebuah formasi yang dianggap bullish jika garis tren akan berhasil ditembus. Kita singkat-singkat saja. Yang kemudian yang kedua Doge ya. Kalau Doge saya tidak begitu minat, kalian boleh saja bebas-bebas saja karena Doge ini market cap-nya sudah gede, tapi bukan berarti nggak naik, tetap akan naik, tapi untuk berlipat-lipat kayak PP saya rasa sangat berat ya.
karena sudah 10 kali lipat daripada PP market cap-nya. Jadi saya rasa untuk cuan berkali-kali lipat menurut saya pribadi, terserah kalian, masih oke di PP. Nah, ini yang berikutnya adalah koin PAM ya, koin PAM ataupun PAM-PAN ini. Ini adalah koin yang memang dari awal sudah saya inte sejak harga masih murah dan belum listing di mana-mana. Ada 3 koin yang patut kalian holding jangka panjang. Kita masuk membeli di awal, jangan ngasal-ngasal koin presale baru-baru yang belum jelas projectnya. Kalau ini real project yang mampu bertahan di dalam kondisi turun, ini untuk siklus depan. Kita saat ini beli murah dan beli di awal. Kalau proyek ini jalan, kita bisa cuan puluhan bahkan ratusan kali lipat. Tapi bukan waktu yang singkat, perlu siklus yang akan datang. Ya kita nggak usah banyak-banyak, cukup $100, tapi kita lupakan nanti jadi naga ataupun jadi kodok nanti di tahun siklus berikutnya ya. Karena ini koin yang digunakan untuk membuat meme coin baru di jaringan Solana. Kalau yang cinta Solana, mending tembak Solana sekalian. Kemudian ada Jupiter-nya Solana. Kemudian di sini ada Fan ya. Ini bisa juga jadikan kalian investasi untuk long. Itu yang project pertama ini. Ada 3, yang keduanya Aster ya. Aster itu saingannya Hyperliquid. Itu sama-sama koin yang berbasis DEX. Kemudian yang ketiga saya pilih XPL. XPL itu koin yang berbasis blockchain khusus stable coin. Ya real project, nanti jangka panjang kita akan lihat hasilnya. Kita harus sabar ya. Kalau berdasarkan info akan berlanjut sampai tahun 2026, ya kita harus sabar karena memang ada 10 koin yang diprediksi layer 1 yang berpotensi capai ATH di tahun 2026. Kita itu bisa digojek sama bandar. Ya, dia yang menguasai semua ini sejak adanya ETF. Nanti kita tahun 2025 umpamanya akhir tahun nggak PAM besar, tahu-tahu kita CL semua, nggak tahu digeser hanya 2-3 bulan di pas kuartal pertama tahun 2026 terbang, kita mau apa? Ya kita holding saja, harus sabar. Itu yang pertama itu. 10 kripto layer 1 yang akan berpotensi capai ATH baru. Apa aja kawan? Kita lihat pasti yang pertama adalah Bitcoin, BTC. Kemudian ada Ethereum kedua. Yang ketiga BNB. Kemudian ada Solana. Kemudian yang 5 Tron. Kemudian ada Cardano. Ya Cardano kan memang belum terbang ini. Ya ada kemungkinan positif ini. Kemudian ada Hyperliquid. Ada lagi Bitcoin Cash atau BCH. Yang ke-9 Zcash. Ini udah naik tinggi ya dari kemarin-kemarin. Kemudian LTC, Litecoin, itu koin-koin yang bagus-bagus semua ya. Kemudian kita akan lihat untuk yang koin-koin perlu kalian tembak nanti. Untuk yang belum pam-pam dan ada potensi terbang tinggi, kemarin sudah saya pilihkan DAS, ICP, ini akan saya kasih lagi. Kalau tadi Aster, kemudian Fan dan XPL untuk ke depan ya. BTC sudah mulai kenaikan 2% lebih dalam 24 jam per video ini dibuat ya. Kalian bisa masuk Solana. Ini masih murah. Kemudian Cardano belum pump tinggi, kalian bisa masuk karena nanti akan ada bagiannya masing-masing, akan ada gilirannya ya. Kemudian koin yang pasokannya tinggal sedikit, 62% GZ pegang adalah
PP dan di 20% saja yang ada di bursa ataupun exchange. Smart Money menambahkan sampai 1,9 triliun token PP. Itu yang masih masih ngontrol harga, masih dikendalikan sama Smart Money. Nanti saya rasa setelah euforia FOMO PP, investor-investor koin meme lain yang sudah hancur ya mungkin akan akan lari ke arahnya ke PP dengan di bursa pasokannya tinggal 20%, itu yang membuat FOMO euforia dan akan terjadi ledakan harga yang naik yang parabolik itu begitu skenarionya. Jadi ada kita harus sabar akan menunggu sampai euforia sampai FOMO, karena dengan kejatuhan harga seperti ini ya mereka permainkan, tahu-tahu BTCD ngaceng, tahu-tahu BTCD terjun. Memang mereka sudah kontrol ya. Kemudian yang paling sedikit yang lain setelah PP pasokan yang menipis di exchange itu ada 3 koin. Sebetulnya ada yang pertama PP, kemudian ada ETH, kemudian Chainlink kawan, Chainlink ya. Itu yang bisa kalian ambil ya. Kalau BTC Cash biasanya kalau yang mahal-mahal kalian pada nggak mau. Heran saya. Nah, LTC kemarin saya udah ngomong kan, harga 1,4 masuk LTC udah terbang kan, LTC. Sebetulnya yang saya prediksi akan pam-pam tuh sudah ada di gambaran saya, terutama yang di grup-grup mereka udah paham dan sudah menempatkan diri investasi koin-koin yang saya kasih. Itu kalau yang di luar grup ya, padahal grup receh sendiri pada nggak mau ya urusan kalian. Mau cuan tuh ya modal. Kemudian Habar ya, Habar bisa kalian ambil juga. Polkadot ya, Polkadot bisa. Ya, kalian pilih masing-masing mana yang cocok sesuai hati nurani, karena akan naik semua yang saya sebutkan, cuma kenaikan nggak sama rezeki masing-masing. Ya, nggak sama kenaikannya berapa-berapa. Ya, ini udah turun lumayan si ICP karena sudah turun ya. Oke, NER protokol AI ya, itu AI. Kalian bisa ambil NER protokol. PP aja udah masuk ke 39 lagi. OKP naik udah lama ya. Yang belum naik ya. Ini saya jelaskan juga, meme core ini, meme core ini belum ada holdernya, ini pam-paman karbitan ini. Jangan kalian tembak masuk, kalian akan dibanting. Karena secara fundament belum ada holdernya, hanya beberapa orang yang ngepam ya nggak turun-turun. Kalau yang ngepam nggak jual, nunggu orang pada masuk, mereka akan jual. Kita ketikung, jangan masuk meme core ya. Menurut saya terserah kalau kalian mau nekat. Aster nih untuk long invest boleh ya, karena ini saingannya Hyperliquid yang ini didukung sama si Binance. Filecoin bisa masuk ini. Kemarin waktu harga murah banget ini udah naik tinggi. Kalau saya andalan saya yang masih banyak ini di Polygon, karena belum naik tinggi. Polygon tuh belum naik tinggi. Saya yakin nanti akan masuk 10 ribuan kali di akhir tahun. Memang akan berlanjut tahun 2026, bukan berarti tahun 2025 nggak terbang kawan. Kadang-kadang dikecoh tahun 2026, tahu-tahu tahun 2025 terbang. Tahun 2025 terbang dikit, kemudian disangka akan bear, fatput di mana-mana kalian CL, nggak taunya nanti kuartal pertama di tahun 2026 terbang, karena mereka kecoh ya. Mungkin itu aja lah, udah terlalu banyak koin nanti kalian pusing ya. Ini pan pun ini jatuh kayak apa juga masih cuan kan. Saya memberikan koin harga 40-an waktu itu. Setelah pre-sale jatuh baru saya suruh masuk ya. Oke, mungkin itu aja yang saya sampaikan. Tetap semangat, tetap yakin rezeki nggak akan kemana. Mas Bro mohon maaf yang sebesar-besarnya. Namanya juga manusia biasa, nggak sempurna ya. Yang sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tukang food yang nggak cocok ya minggir sana itu aja. Cuek aja, saya itu santai, udah kebal yang gitu-gituan ya. Oke, jadi selalu saya ingatkan dalam dunia kripto banyak belajar, karena risikonya tinggi, bisa cuan mendadak, bisa mendadak, dan Mas Bro di sini tidak bertanggung jawab atas kerugian kalian, semua kerugian ditanggung masing-masing. Oke, yang positif kalian ambil, yang buruk kalian tendang.
kiranya sudilah yang belum subscribe untuk subscribe, yang sudah Mas Bro ucapkan banyak-banyak terima kasih. Salam dari Tegal Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PPPPPPP tetap jos di hati.